Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, selamat datang dalam pembelajaran kali ini. Semoga kesehatan dan perlindungan selalu menyertai kita ya di tengah situasi pandemi yang meresahkan seperti ini. Sebelumnya, saya ucapkan selamat terlebih dahulu untuk kalian semua yang telah tamat bangku sekolah dasar dan sekarang resmi duduk di bangku sekolah menengah pertama. Harapan saya, kalian semua akan semakin sukses dan bisa menjadi generasi yang membawa nama baik bagi sekolah masing-masing. Baik, untuk materi PPKN kelas 7 di bab pertama ini adalah perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, di mana dalam bab ini ada 3 subbab, yaitu sebagai berikut. Yang A, perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang B, penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dan C, semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Yang mana ketiganya tersebut merupakan kompetensi dasar pengetahuan yang kalian harus kuasai ya setelah mengikuti pembelajaran kali ini. Untuk pokok bahasan yang pertama yaitu perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Sebelumnya akan dibahas terlebih dahulu bagaimana sejarah pembentukan BPUPKI. BPUPKI merupakan badan yang akan kita bahas banyak di sini. BPUPKI merupakan sebuah badan yang dibentuk oleh Jepang. Loh, ngapain ini Jepang kok membentuk BPUPKI segala? Ya, sekarang kita simak pembahasan berikut ya. Sejarah pembentukan BPUPKI ada hubungannya dengan Perang Dunia Kedua, di mana pada tanggal 7 Desember 1941, Jepang menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Port Harbor, Hawaii, Amerika Serikat. Serangan inilah salah satu sebab terjadinya Perang Dunia Kedua. Berikut kita saksikan cuplikan film serangan Jepang terhadap Port Harbor, Amerika Serikat. Ya, itu tadi cuplikan film penyerangan Pearl Harbor oleh Jepang. Keesokan harinya, 8 Desember 1941, Amerika Serikat menyatakan perang kepada Jepang. Jadi, Amerika Serikat siap tempur untuk membalas apa yang telah dilakukan oleh Jepang. Setelah itu, Jepang berhasil menduduki negara-negara di Asia, termasuk Indonesia. Tujuan utama Jepang menguasai wilayah jajahan tersebut adalah mengeruk sumber daya alam semaksimal mungkin untuk kepentingan perang atau untuk pembangunan negara Jepang itu sendiri. Berikut kita saksikan cuplikan video tentang peta penjajahan Jepang di Asia. Jepang merebut Filipina, Sabah dan Brunei, Tarakan Kalimantan, Jepang menduduki Indonesia dengan kota pertamanya adalah Tarakan, Kalimantan Timur. Pada 8 Maret 1942, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Dengan demikian, berakhirlah penjajahan Belanda dan dimulailah penjajahan Jepang. Pada awalnya, kedatangan Jepang di Indonesia disambut hangat. Jepang datang ke Indonesia dengan mengaku sebagai saudara tua yang ingin melindungi dan membebaskan Indonesia dari belenggu penjajahan. Jepang mengumandangkan semboyan 3A yang diantaranya adalah Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia. Namun kenyataannya Jepang tidak berbeda jauh ya dari Belanda ya, yaitu sama-sama menjajah, membuat Indonesia juga sengsara. Sementara itu, memasuki tahun 1944, Jepang mulai terpuruk dalam perang melawan sekutu. Sekutu seperti Amerika Serikat berhasil menguasai kembali wilayah-wilayah yang pernah dikuasai oleh Jepang. Pada 7 September 1944, Jenderal Koiso memberikan janji kemerdekaan untuk Indonesia di kemudian hari. Hal ini agar rakyat Indonesia bersimpati kepada Jepang di tengah keterpurukannya dan agar Indonesia mau membantu Jepang dalam perang melawan sekutu. Pada saat itu pula, agar rakyat Indonesia bersimpati, Jepang memperbolehkan bendera Indonesia untuk berkibar sejajar dengan bendera Jepang. Kemudian juga diperbolehkannya lagu Indonesia Raya untuk dinyanyikan. Janji kemerdekaan tersebut diwujudkan Jepang dengan membentuk BPUPKI pada 1 Maret 1945 dan diresmikan tanggal 29 April 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito.
Ya, sampai sini udah kelihatan ya bagaimana BPUPKI terbentuk. Kalau dilanjutkan lagi, berarti pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, Sekutu berhasil menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Kemudian, hal tersebut dimanfaatkan Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan. Baik anak-anak, demikianlah sejarah tentang pembentukan BPUPKI. Di video selanjutnya, kita akan membahas tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Sampai jumpa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.